Dan sejak dahulu kala, mereka digunakan untuk mengirimkan pesan. So now, please welcome onto the stage the bird. The beautiful white pigeon, ada burung merpati. Kebanyakan dari kita di sini memelihara satwa sebagai sahabat. We've all heard the saying, man's best friend. So here they come, the dogs. The playful poodles, ada anjing poodle. Mereka tidak hanya bisa melindungi kita, tetapi mereka juga bisa membantu kita dalam bekerja. And also we have cute and furry animals, the guinea pig, ada mangut. Dahulu mereka dikonsumsi, namun sekarang mereka telah menjadi satwa peliharaan. Untuk yang satu ini ukurannya sama seperti marmut, tetapi tidak selucu mereka. Here we have the rats, it's running on the road, and the bat, ada tikus di tali. Eropa adalah pengekspor terbesar satwa ini. Kemanapun mereka berlayar, tikuslah yang menjadi pertama keluar dari kapal. And the next one, this is my personal favorite, known as the enemies of the rat. Does anybody know? Ada yang tahu musuhnya tikus? Yes, you're right, that cat, ada kucing. Dahulu kucing pernah disembah di Mesir karena mereka membantu kita mengusir hama seperti tikus dan satwa pemberat lainnya. Ladies and gentlemen, Indonesia has so many species of birds. One of them is beautiful bird which is native to Borneo Island of Indonesia. Indonesia memiliki berbagai jenis burung yang indah, dan burung yang akan kami tunjukkan adalah burung endemik yang berasal dari Pulau Kalimantan. So now, please welcome Satria. Our magnificent green hornbill. Di sini kita ada Satria, burung julang emas jantan. Saat musim bersarang tiba, bulu dari si betina akan rontok, sehingga mereka tidak bisa terbang maupun mencari makan. Mereka hanya akan menunggu kiriman makanan dari si bejantan. Dan yang bisa kita saksikan di atas pohon sana, bagaimana si bejantan memberi makan kepada yang betina. When the nesting season comes, the female lose their feather. Therefore, they cannot find the food. They just wait for the male to deliver the food. As you can see up there, that's the way the male gives the female food. Ladies and gentlemen, thank you very much for Satria, our magnificent green hornbill. And now, please welcome to the other members of our hornbill family onto the stage. Di sini, kami memiliki burung julang emas jantan dengan kantung leher berwarna kuning, sedangkan yang betina dengan kantung leher berwarna biru. Now let's see how this beautiful bird catches the wind in the air with a long beak. Catch it very fast. Good. Catch it one more. Good. Gorgeous. Once again. Good. Very fast. Selain memakan buah-buahan, burung julang emas juga suka mencari serangga yang berterbangan di dalam hutan. Paruhnya yang panjang dan kuat digunakan untuk melubangi pohon. Mereka akan membuat sarang, kemudian melumurinya dengan lumpur, dengan sedikit celah untuk memberi makan anak mereka. Dan ketika anaknya sudah besar, anaknya akan merusak lumpur, lalu terbang dengan bebas. Burung julang emas adalah burung yang disangkakan di Pulau Kalimantan karena mereka dipercaya mampu menyampaikan pesan dari arwah nenek moyang mereka. Dan mereka juga adalah simbol dari burung kebanggaan. Ladies and gentlemen, that was a beautiful performance by our hornbill family. Please big applause. Well, kita semua tahu bahwa burung berasal dari telur. Tetapi tidak hanya burung yang berasal dari telur. Reptil juga berasal dari telur. Seperti reptil yang kami miliki di sini, mereka semua bertelur. Thank you. Terima kasih. Di sini kami memiliki telur burung unta yang digunakan sebagai contoh. Masa pengeraman ular berlangsung sekitar 1 hingga
hingga 3 bulan. Dan ketika bayi ular sudah siap menetas, mereka akan membuat celah menggunakan giginya dan keluar dari telur seperti ini. Oke, so everyone look, here we have Jack, our corn snake, from southeastern and central of America. It's called corn snake because usually they can be found in the cornfield. Di sini kita ada Jack, ular jagung yang berasal dari Amerika. Dinamakan ular jagung karena biasanya mereka bisa ditemukan di perkebunan jagung. In contrast to the corn snake, we have special guests for you today. So now, please welcome Marcel, our beautiful python. Ada berbagai jenis ular sanca yang bisa ditemukan di Indonesia, seperti ular sanca batik dan juga ular sanca bodoh. Ular sanca batik adalah ular terpanjang di dunia dengan panjang mencapai 10 meter dan berat hingga 120 kg. Di kawasan Asia Tenggara, mereka bisa ditemukan di Indonesia, hidup di atas pohon maupun di dalam gua. Makanannya terdiri atas mamalia berukuran kecil hingga sedang dan juga burung. Dan biasanya mereka membunuh mangsanya dengan cara mirip. Ladies and gentlemen, once again, please welcome Marcel onto the stage. Snakes have both fascinated and frightened. They have been thought to be slimy, dangerous, and unfriendly creatures. But too often they are misunderstood. They actually have a very smooth skin. Hopefully, by the end of this presentation, these beautiful creatures can be romantic. Ladies and gentlemen, thank you very much for Marcel and Jack, our beautiful snakes. Thank you. Goodbye, Jack. Bye, Marcel. Take care. Indonesian rainforest is the home to many endangered animals, and one of the most fascinating is mammal. Dan sekarang kami akan menunjukkan mamalia asli dari Indonesia. Mereka sangat unik, sangat lucu, dan sangat berbeda dari yang pernah Anda lihat sebelumnya. So now, please welcome the binturong onto the stage. Ladies and gentlemen, here we have a couple of binturong, the male named Binbin, and also we have the female named Rosie. Hi Rosie. I think Rosie is a little bit shy. It's okay Rosie, be careful. Binturong, they are known as the Asian bear cat, but in fact they are neither a bear nor a cat. They are the largest sea cat in the world. Di sini ada binturong, mereka adalah musang terbesar di dunia. Mereka termasuk satwa karnivora, tetapi mereka juga suka memakan buah-buahan. Dan satwa ini sangat berperan penting dalam ekosistem karena mereka membantu menebarkan biji dari buah yang mereka makan. Namun sayang, akibat perluasan wilayah dan perburuan, kini mereka menjadi langka. Hi Rosie, what are you doing? Be careful. Jadi binturong ini adalah pemanjat yang handal, berhati-hati, dan juga teliti. Dan mereka memiliki ekor yang panjang. Panjang ekornya setara dengan panjang tubuhnya. Be careful Rosie. Di Indonesia mereka bisa ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Biasanya di Indonesia mereka dikenal dengan nama musang panggat karena baunya yang mirip seperti daun pandan. Ladies and gentlemen, thank you very much for our gorgeous binturong, Rosie and Binbin. Thank
another mammal. They are very well known, the only great ape in Asia, and they live in the rainforest of Indonesia. So please welcome. Where are they? Mana satunya? Behind me? Oh, okay. Look everyone. Ada yang tahu nama satuannya? Ada yang tahu? Orang utan, you're right. In bahasa orang Malay, orang means man and utan means forest. So, orang utan is the man of the forest or the forest man. Here we have a gorgeous baby orangutan. His name is George. It's about 3 years old. Hi George, what are you gonna do? Walaupun orangutan bisa berjalan tegak seperti kita manusia, tetapi biasanya di alam liar mereka akan lebih memilih untuk bergantungan dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Look, orangutan have very strong arms and strong legs, so it's easy for George to climb the coconut tree. Oh, you get the coconut fruit! Good job! Dan tidak hanya memiliki lengan dan kaki yang sangat kuat, orangutan juga memiliki gigi yang sangat kuat. Dan sekarang George akan menunjukkan kepada kita semua seberapa kuat gigi dari si orangutan dengan cara membuka buah kelapa seperti ini. So be careful. One more. Try harder. You can do it. Good. Ladies and gentlemen, please give support for George. Come on, George. You can do it. Sama seperti kita manusia, orangutan juga memiliki 32 susunan gigi permanen, namun jauh lebih kuat dibandingkan kita. Tidak seperti kita yang biasanya membuka makanan kita dengan pisau atau benda tajam lainnya ya. Tapi orangutan dengan mudahnya saja hanya menggunakan giginya. Look, when the orangutan find something hard, they will knock or smash the object onto the ground to get the coconut juice. Try harder, you can do it. You get it? He's get it. Good job. Good job, George. Di Indonesia terdapat 2 jenis orangutan, yaitu orangutan Kalimantan. What happened? Behind me? Oh, we have another baby orangutan. His name is Bruno. Hi Bruno, what are you doing with the rabbit stick? What are you gonna do? Kira-kira mau ngapain ya? What are you doing? Wow, look everyone, he's picking up the rabbits. Good job Bruno, good job. See, even the orangutan are very care about the environment. We should do the same thing, right? Because we share this planet with all the living things like animals and plants. Dan lihat ya, orangutan pun sangat peduli terhadap lingkungan mereka. Kita harus melakukan hal yang sama bukan? Karena di planet ini kita hidup berdampingan dengan semua makhluk hidup seperti satwa dan juga tumbuh-tumbuhan. Remember, the big differences start from the simple action just like before. Ladies and gentlemen, let's think about for our beautiful baby orangutan George and also Bruno. Thank you very much. And let's conclude the world of our wonderful animals. And now we would like to invite the animals along with the keepers to come back on the stage for farewell. Here we have beautiful baby orangutan George and also Bruno. And also we have the gorgeous Binturang Binbin. And lastly, our magnificent Wiz, Harville, Satria, onto the stage. One message from us: please always love and care about the animals everywhere. Because if you don't, they will disappear. Once extinct, they will be gone forever. Satu pesan dari kami untuk selalu mencintai dan menjaga satwa di sekitar kita agar terhindar dari kepunahan. Mana sekali punah, mereka akan hilang untuk selamanya. And after this, you can join our last safari journey at Fort